Alright, 16.15 dan ini bagian saya. Terima kasih sudah datang di sesi saya di live cam www.id. Kok aku jadi nggak pede. Oke, jadi hari ini kita akan bahas aktivitas website dan mungkin dibandingkan sama teman-teman sebelumnya udah lebih suhu, udah lebih expert. Dan di sini sebenarnya saya gak terlalu susah kalau secara teknis mungkin buat teman-teman semua di luar sana. Jadi saya akan sedikit jelaskan dikit dulu latar belakang saya. Oke, Rahma, kalau handle saya online semuanya Rahmaut. Saat ini saya founder dari Suarez, jadi kami bergerak di bidang digital empowerment khusus untuk teman-teman tunanetra dan low vision, kurang lebih 3 tahun terakhir. Kegiatan pertamanya adalah belajar mengajarkan digital. Kita punya training sekitar 6 bulan, online dan offline, dan insya Allah mau menyalurkan mereka jadi tenaga kerja yang siap, karena digital marketing sekarang kan dan digital content writing itu adalah hal yang semua elemen bisnis itu butuhkan. Dan yang pasti itu bisa dikerjakan dari rumah, karena salah satu isu utama bagi kawan-kawan tunanetra itu adalah mobilitas. Nah, sambil ngajarin itu, aku discover topik soal digital accessibility yang ternyata mereka nggak masalah menggunakan komputer, menggunakan telepon, tapi yang menjadi masalah adalah ketika mengakses website dan aplikasi. Dan di situ ternyata ada set of guidelines, set of technicalities yang harus diimplementasi. Nah, alhamdulillah saya dapat buat nerusin S2 di Inggris, dan di sana juga saya sempat kerja sebagai aksesibilitas consultant, lebih tepatnya ngaudit. Jadi hari ini saya akan lebih menyampaikan topik aksesibilitas ini dari kacamata auditor. Karena saya sendiri background-nya kreatif dan sudah lama bergulat di digital marketing 10 tahun lebih. Kalau untuk ngerjain website, saya sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya soal coding, saya jujur, saya nggak dari scratch. Tapi saya sekarang udah ngaudit, ya udah lebih dari 20-30 ya audit termasuk apps. Jadi kurang lebih bisa nyampein, dan ini ada beberapa insight dari teman-teman tunanetra juga dari komunitas yang udah saya handle. Without any further ado, aku langsung aja ke materi. Alright. Oke. Jadi kita mulai di depan ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin aksesibilitas website, baru kita mau ngomongin aksesibilitas website, kita ngomongin soal potential web user di Indonesia. Jadi ada kurang lebih 119,4 juta, anggap aja 120 juta pengguna internet di Indonesia. Ini internet ya, mau mobile, mau desktop. Tapi sebenarnya ini ada faktor pengurangnya. Kira-kira faktor pengurangnya apa? Nah, ini dia faktor pengurangnya. Nah, ketika faktor pengurang ini ada 18,2 juta, 3,5 juta, 0,6 juta, 0,6 juta, X dan Y. Jadi warna-warna yang menandakan bahwa kalau yang merah ini, kalau misalnya website yang nggak bisa nggak akan bisa akses sama sekali. Sedangkan yang ungu-ungu ini masih bisa pakai to some extent, dan yang oranye-oranye, yang coklat-coklat ini bisa ya, bisa enggak, sangat tergantung sama kondisi dan severity-nya, dan Y masih bisa, karena dia sifatnya temporary dan situasional, jadi cuman kayak beberapa waktu aja. Orangnya lagi nih, satu lagi terakhir. Kita sendiri, kalian semua di masa depan yang kurang fortune lah. Ini tahu apa semua? Oke, jadi yang 18,2 juta itu adalah orang tua, 60 tahun plus, yang mana matanya udah mulai katarak, udah mulai blur, udah mulai segala macam, pasti pernah ngalamin orang tua yang ini fontnya nggak kelihatan, tolong gedein gitu, itu sering banget. So itu udah ada 18,2 juta. Lalu untuk tunanetra ini ada 3,5 juta, walaupun datanya beda-beda ya, ada yang bilang 1,7 juta, ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 3,5 juta, tapi kurang lebih tunanetra Indonesia di segini. Lalu yang ketiga adalah tunarungu dan tuna wicara sekitar 600.000, 700.000.
lalu kurang lebih dengan tunarungu dan tunawicara. Tunagrahita atau yang cognitive disabilities itu ada yang benar-benar nggak bisa, ada yang bisa. Jadi ini angkanya sendiri agak-agak bit. Dan yang ada komet dan meteor ini itu namanya situational dan temporary disability, nanti kita jelaskan. Dan yang terakhir kembali potential web user Indonesia, yang ini faktor pengurangnya kalau kita nggak tahu gimana, nanti bisa jadi ada penyakit degeneratif dan kita sudah pasti tua gitu kan, atau nggak tahu karena kecelakaan. Sebenarnya disabilitas itu adalah kepastian, cuman tinggal pilih aja mau pas tua atau kayak kita nggak bisa milih, kita wallahu alam ya. Nah, ini contoh yang temporary sama situasional. Jadi temporary ini memang fisik kita ada yang sakit, tapi nanti sembuh. Dan situasional itu kitanya sehat, tapi lingkungannya tidak mendukung. Dan termasuk kalau ada orang tua pegang budget terus pegang belanjaan, itu juga sama gitu kan. Nah, kalau kata BPS sih 12,5% dari penduduk kita tuh disable. That's quite a number. Nah, kenapa ini penting? Aksesibilitas itu penting. Yang paling pertama adalah akses ke informasi. Kalau kita balikin ke tadi, yang faktor yang paling atas 18,2, orang tua kerjaannya adalah mengkonsumsi hoax karena mereka hanya membaca berita dari WhatsApp. Ketika mereka membuka website, komennya apa? Tulisannya kelihatan, males, and again. Dan apalagi teman-teman difabel, yang nggak kelihatan, yang bahkan yang ada nyampe websitenya kalau misalnya nggak bisa diakses, ya lewat aja gitu. Nggak ada yang bisa dibaca gitu kan. So, kalau misalnya hoax, go away gitu kan. Dan yang nomor 2 adalah akses ke ilmu informal dan formal. Ya, kita semua tahu lah bahwa belajar itu nggak mesti kuliah. Kita bahkan banyak banget belajar dari online, dari YouTube, dari MI, Udacity, NMI gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gitu aja, udah nambah skill baru dan pastinya nanti akan meningkatkan kesempatan bekerja, kompetensinya banyak gitu kan. Nah, sekarang opportunity buat mereka apa? Kalau misalnya banyak akses, maka opportunity untuk mendapatkan ilmu itu juga berkurang. Yang mana dampaknya akan kesempatan bekerja kurang. Ya sorry to say gitu kan, kalau misalnya mungkin melihat teman-teman di sana, kalau ada yang pernah sebanyak apa yang mereka kerja kantoran. Dan stigma yang melekat, itu kayak kemarin aja yang go auto, teman-teman tunarungu jadi apa? Tukang cuci. Terus kalau difabel apa? Penyanyi, terus tukang pijat. Ya karena apa? Ilmunya di sini tidak dibuka. Bukan berarti nggak bisa, tapi tidak dibuka. Juga kesempatan mendapatkan penghasilan minim. Nggak ada jenjang karirnya. Gitu kan. Dan ini juga berlaku buat semua orang yang nggak punya akses ke ilmu, ke akses ke informasi gitu kan. Terus, dan yang terakhir adalah menjadi independen dan pilihan. Sekarang kita punya berbagai macam pilihan. Kita punya berbagai macam pilihan entertainment, pilihan berkomunikasi, pilihan belajar, pilihan website, pilihan berita, apapun. Terus kita nggak punya kapasitas lagi. Kayak sekarang, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, pilihan kita seberapa banyak. Gitu kan, dan pilihan mereka sebenarnya nggak banyak juga. Gitu. Jadi, sebenarnya ini hak, kurang lebih kayak gitu. Lalu, untuk hari ini, sesi hari ini, saya hanya akan membahas 3 hal besar, yaitu navigasi, deskripsi, dan keyboard fokus. Dan ini, pembahasan ini juga saya berdasarkan survei digital accessibility oleh Suarez sampai dengan tanggal 10 Mei nanti. Jadi, kalau nanti ada yang berminat, kita akan coba rilis hasilnya segimanapun ruang sampel yang kita dapatkan di 21 Mei plus Global Accessibility Awareness Day, buat bahan teman-teman semakin tahulah insight-nya apa aja mengenai produk digital dan dipakai teman-teman difabel. Nah, lalu khusus untuk hari ini, walaupun kalau kita ngomongin digital accessibility, ini tuh nggak cuma untuk yang memiliki kapasitas visual yang terbatas, kayak tadi tunanet yang mata ragu dan geng, tapi sebetulnya sangat berguna juga buat yang motorik disability dan tunawicara dan tunarungu. Tapi memang kalau kita ngomongin asistif teknologi, kita akan dominan menggunakan screen. Dan hari ini saya akan banyak menggunakan voice over screen reader yang sudah ada di Mac gitu, untuk memberikan demo dan kasih lihat segala macam. Dan untuk screen reader ini juga memang paling banyak infrastrukturnya, secara struktur yang harus diperhatikan. Kurang lebih gitu. Nanti di akhir slide akan ada beberapa list
screen reader ataupun asistif teknologi yang bisa kalian coba sendiri untuk experience. Nah, ALI A11Y itu kependekan dari accessibility. Itu ya gampang sih infonya HTML, CSS sama JS gitu kan. Dan ini hanyalah beberapa hal yang biasanya frequently issues occurred, semacam kayak gitu lah. Nah, untuk frekuensi ini, berdasarkan survei lagi, yang paling banyak jadi challenge itu adalah satu, nggak tahu informasi yang digambar. Informasinya penting. Nah, nggak tahu informasi digambar ini dampaknya apa? Nanti kita akan bahas. Dan ini sebetulnya sesimpel ribut out. Jadi sebenarnya accessibility ini nggak banyak hal baru kok, gitu kan. Cuman mau apa enggak, gitu kan. Terus tombolnya nggak ada labelnya, nggak ketahuan ini tombol apaan, apakah itu search, apakah itu submit, apakah itu login, gitu kan, padahal tinggal tambahin label elemen. Terus navigasi, ini mana yang menu, mana yang filter, mana yang sort, nggak panjang amat gitu, nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi sedangkan kan biasanya kalau kita naruh menu kan sebagai link gitu ya, tapi kalau misalnya link semua dan nggak beda mana link mana navigation, itu sulit. Dan ini biasanya akan sangat mudah kita klasifikasikan dan klasterkan dengan landmark, main, artikel, and blah. Lalu CAPTCHA. Nah, CAPTCHA ini emang agak tricky dan ini memang salah satu tantangan terbesar aksesibilitas. Kayak sekarang kan CAPTCHA banyak yang visual based. Gambar truk di antara semuanya yang bisa ngeliat aja, gitu kan. Tapi sudah banyak diskusi terkait ini, nanti dicari aja, tapi kita nggak akan bahas lebih jauh soal CAPTCHA hari ini. Terus soal text size. Jadi suka ada teksnya nggak bisa digedein. Kenapa ada text size-nya? Sedangkan kita ngomongin screen reader. Karena FYI, tunanetra itu nggak semuanya total ngelihat dikit, ada yang kayak low vision ya butuh ngegedein aja. Dan ini sebenarnya jawabannya adalah di CSS. Kita set relative unit aja, pakai persen, pakai em, pakai rm, dan jangan fix pixel. Atau apalagi jangan pakai teks yang image. Lalu soal linknya nggak jelas kemana-mana. Jadi sering banget, klasik banget kita naruh link read more, sedangkan nanti kita akan coba run through. Pengguna screen reader itu ada banyak cara untuk menavigasi dalam satu halaman, dan ketika link itu nggak jelas mana yang mau diklik gitu loh. So, href-nya, labelnya jangan di read more doang gitu kan. Terus hal satu lagi sebelum kita pindah, yang paling sangat sering terjadi apalagi di website media, itu adalah nggak bisa lanjut ke page karena ada pop-up, ada dialog. Entah dialognya nggak bisa di-close, udah atau dialognya keyboardnya nyangkut di belakangnya, dan jadinya halamannya nggak bisa ke-load di depan, tapi bahkan nggak bisa di-close, namanya keyboard trap, atau nyari tombol close, tapi tombol close-nya nggak ada. Dan itu klasik banget, sering banget. Beberapa hal yang kita rangkum dari survei yang baru nyampe hari ini, kurang lebih 2 minggu, dari survei Digital Accessibility Indonesia. Masih banyak hal lain lagi, tapi kurang lebih ini dulu. Nah, kita tadi ngomong ada alt atribut. Nah, alt atribut ini biasanya dikenal sama alt text gitu kan. Kita ngomong secara performa, bisa dan social impact. Ya, kalau misalkan image ini kan tergantung sama kompresnya sama tergantung file size-nya ya. Kalau misalnya kecepatannya kayak siput gitu kan, atau kayak kura-kura, dia tuh nggak akan loading due to the slow connection. Dan nggak semua orang punya broadband kah? Atau misalnya kita lagi di Pulau Rote sana, internetnya bapuk banget, ya image-nya nggak akan nge-load gitu kan. File text, dan disitu ada jelas dia ke-load barengan teks lainnya gitu kan, ke-render sesuai dong. Maka visitor masih bisa dapat akses atau konteks halaman atau artikel tersebut gitu. Terus udah gitu bisa memutuskan atau misalnya nunggu atau move on dari halaman tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya load time-nya apa ya? Kalau load time-nya
lama, jadi kan tapi udah ngeliat, oke, berarti nanti gue harus butuh nggak aja ke halaman selanjutnya, atau kita diam dulu di sini tunggu gambarnya loading. Jadi ini terlepas dari disable atau enggak gitu kan, itu ada di performa. Lalu secara bisnis, alt text ini sangat SEO friendly, so you can put any kind of keywords yang related sama keyword halaman tersebut di alt text gitu kan. Lalu menggerakkan funnel ISS. Mungkin kesini kalau digital marketing adalah funnel conversion, jadi dari awareness, interest, search, action, sama share. Jadi kalau misalnya mereka dalam satu halaman itu apa, gimana mereka bisa aware sama produknya, gimana mereka aware sama informasinya gitu kan. Nah, di sini yang jelas itu buat informasi-informasi itu akan penting. Product knowledge lah, informasi lah, bla 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 bla. Terus nggak ada informasi yang hilang, gitu kan. Oke, baju, motif, apa. Atau dia mau beli warna biru, tapi nggak ada keterangan warna biru dan dia beli warna pink, gitu kan. Dan berpotensi kurangi bounce orang menunggu dan informasinya dibaca. Karena kalau misalnya, karena ada load time yang seperti itu, orang udah kayak, gitu kan, tinggalin aja bounce rate. Dan yang jelas adalah informasi di halaman secara utuh walaupun nggak bisa lihat gambarnya, gitu loh. Itu yang penting adalah keutuhan informasi. Nah, kalau misalnya gambar cuma dekoratif, nggak usah dikasih alt text, tapi tetap harus ada alt-nya, dikasih 0 aja. Kenapa? Karena nanti screen reader-nya langsung skip. Karena kalau misalnya screen reader-nya si email alt sama sekali, maka screen reader akan tetap baca, dan yang akan dibaca adalah file name dari si gambarnya tersebut, yang mana nggak jelas ringnya. Gitu. Nah, yang kedua adalah perihal CSS. CSS ini banyak diimplementasikan buat layout, position, color, sama enhance fokus kalau dari segi aksesibilitas. Dan yang jelas, better render, faster load, karena teksnya semuanya itu rendernya dari CSS, warnanya, size-nya, and the blah, otomatis kalau better load, opportunity for customer retention and conversion lebih tinggi dong. Yang kedua adalah effective journey, better conversion gitu kan. Jadi kalau misalnya, ya sekali lagi tadi soal yang move ISAS funnel gitu kan, kalau halamannya cepat loading, maka informasi yang kebaca itu banyak gitu kan, maka dia akan terus time of page, lifespan of usernya makin tinggi gitu kan. Nah, dan jelas social impact-nya ada gitu kan. Tunanetra masih dapat hidden clue, skip link atau hidden heading yang nanti akan kita bahas. Terus yang low vision atau orang tua bisa ngegedein teks sesuai kebutuhan, dan teks itu digedein nggak cuma Ctrl++, bisa juga di pinch, atau bahkan di HP itu ada fiturnya tersendiri kalau misalnya untuk ngegedein. Dan yang paling penting adalah kalau terkait CSS ini juga soal responsive website, karena kadang-kadang ada yang digedein juga masih panjang gitu kan, susah. Kalau dia otomatis dengan viewportnya udah disesuaikan kan langsung jadi mobile version gitu kalau udah di zoom berapa kali, dan itu sebetulnya lebih nyaman untuk dibaca. Terus yang terakhir adalah buta warna. Kebetulan teman-teman aku juga cukup lumayan yang buta warna, dan setahu di Indonesia orang buta warna bisa browsing dengan maksimal gitu lah. Bisa bener-bener tahu, oke, ini yang gue pilih adalah warna biru, bukan warna pink. Dan ada keterangan-keterangannya. Jadi jangan sampai kalau misalnya dibuat dalam satu halaman e-commerce warna, tapi cuma ngasih palet tanpa ada pas di hover pink, biru, atau apa. Karena matanya beda. Dan kalau kayak gitu, yang ada salah kejadian. Ada kejadian personal story dari salah satu teman aku. Kayak gitu. Nah, sebetulnya yang ini mau ngebahas soal script itu banyak banget eksperimennya, asli gitu. Tapi kurang lebih kalian pasti bisa, tinggal baca guidelines-nya juga. Semua permasalahan itu, semua challenge itu sebetulnya masih bisa diselesaikan dengan dengan membuat struktur dari si page kita tuh baik gitu kan. Jadi struktur HTML, CSS, sama JS itu Spark Joy. Nanti aku kasih contoh. Terus paling penting pertama adalah semantik, karena ini ngaruhnya ke struktur
kontainernya di mana, isinya apa, native element sebisa mungkin, dan karena mereka sudah punya inherit role, itulah penggunaan div dan span. Dan kenyataannya masih banyak banget yang pakai div sama span dengan begitu saja gitu loh. Padahal ada aside, ada artikel, ada apa, segala macam banyak. Dan yang kedua adalah aria. Aria ini adalah ngasih dan nyambungin konteks gitu kan. Dia accessibility code. Aku lupa kepanjangannya apa. Dia ngasih dan nyambungin konteks, sedia instruksi, bisa kelihatan dan tidak kelihatan. Itu yang paling penting, karena kalau misalnya kita ngomongin accessibility, nanti itu screen reader akan mengumumkannya ada name, ada role, ada state, gitu kan. Dan itu harus jelas. Dan kalau misalnya masih itu semua, ada area. Tapi area ini tricky. Kadang-kadang suka diimplementasinya redundant. Dan itu malahan bikin screen reader-nya gitu loh. Dan jadi no area kadang-kadang better than bad area. Nah, areanya bukan area radius yang tadi kita sudah dengarkan, bukan pula area start, tapi UIA area kalau misalnya mau nyari. Nah, ini aku kasih contoh ArcJoy, sedikit aja. Jadi kita ambil bagian sini aja. Sini, sebenarnya kita bisa lihat, di sini ada Discover Amazon, Click to Learn More, ada berbagai macam menu di sini. Dari menu ini, ada dia ngebuatnya, walaupun ini semua buatnya sebagai list. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika screen reader user sampai ke bagian ini, mereka akan tahu 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah ya listnya gitu kan. Jadi mereka sudah tahu, oh, list of 5 item. Ini bisa dinavigasikan untuk gambar dan juga list. Jadi ada berbagai macam cara, ada lebih dari satu cara untuk orang dan pengguna screen reader untuk sampai menu si Discover Amazon. Gitu. Nah, coba dengarkan. One control. You are currently on a group inside web content. To interact with items in this group, press control option control name link welcome div link preview link image. We ship products around the world. List what link next page. Discover Amazon. Click to learn more. Link. Image. Shop in 8 different language. Link. Image. Shop it. Link. Image. Sub. Link. Image. S. Link. Image. Track your package. Current. Link. Image. Contact us. Sign in to see personalized recommendation. Link. Image. List 6 items. Option. Form controls. Open menu. No items in. Landmarks menu. Navigation. Open menu. Button. Control. Chrome. Navigation. Search. Land. Navigate. Search. Main. Group. Navigate. Your reason. You are currently on a complimentary inside web content. Control option. Chrome has new window. Landmarks menu. Buttons menu. Text fields menu. Non-visited links. Static text menu. Images menu. Nah, kita lihat yang di sini. Ini image yang tadi kita kalau misalnya di sini pakai shortcutnya bisa pakai G gitu kan. Listnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 image gitu kan. Dan dia kalau misalnya diklik, dia akan langsung ke depan lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita Shopee ini, permasalahan utamanya adalah kalau misalnya dilihat beberapa part ya, atas, terus udah gitu ada yang mensil elektronik murah, terus ada banner banyak, ada kategori, ada flash, banyak banget lah. Dengan banyaknya fitur ini, dengan banyaknya link ini, nah, ini tuh gimana? Menavigasikan satu gini. Ternyata nggak banyak pakai landmark. Nanti kita akan lihat. Jadi, landmarknya sebenarnya sangat berguna untuk mengklasterkan informasi. Nah, mengklasterkan informasi ini biasanya kalau memakai native itu yang sebelah kiri. Jadi ada header, ada nav, ada section, gitu. Ada aside, ada artikel. Janganlah menggunakan div melulu, gitu kan. Kalau accessibility-nya ada yang pakai role. Ada role navigation, role main, role complementary. Kadang role ini tidak dibutuhkan kalau misalnya native-nya sudah cukup. Gitu kan. Nah, lalu ini aku kasih contoh sedikit soal Shopee. VoiceOver on Chrome. Screen roll shift. Link. Chrome has new window. Open location. HTTPS selection delete bookmark incognito. Chrome button. Link. Jual. Ikuti kami di Facebook. Link.
Ikuti kami di Instagram. Link. Ikuti kami di Line. Ini agak sedikit telat suaranya. Link. Notifikasi. Link. Daftar. Link. Login. Link. https://. Kaos pria. Link. Redmi Note, jaket, iPhone, celana, lemari, baju pri, jaket, indeks HTML. Link. Bayar tagihan. Ramadan. Jadi kalau misalnya ngelihat tadi itu gerak-gerak si fokusnya secara DOM ini tuh si THR 10HM itu udah di atas. Bayar tagih BRSOP, populer, mensil. Link. Elektronik murah. Link. You are currently on Mensil, produk 462, mensil, rusak, sope efasih, sope ego, bayar di reward, koin, gerak, cas, bak, semua promo, makanan dan minuman. link. You are currently on a link. Heading not. Dan satu halaman ini nggak ada heading. Luar biasa ya. Command. View source. Salah. View source. Salah. 8 web // sugar text. Command. Link. Headings menu. No items in. Headings menu. Form controls menu. Oke, ada beberapa form, ada button. Kita lihat. Landmarknya cuma 2, buttonnya cuma kata button. Kita nggak tahu button apa. Links static text menu. Images menu. Windows docs menu. Links menu. Form controls menu. Jadi ada banyak hal-hal yang seperti ini. Form link. Makanan dan minuman. Command. Voiceover. Nah, Voiceover on Chrome. oke, sebenarnya kalau kita ngeliat satu halaman homepage, pasti yang bisa kita improve satu halaman itu aja, gitu kan. Itu ada banyak banget section, dan gimana caranya orang bisa skimming sampai bawah, apalagi pengguna screen udah kelihatan. Sedangkan itu aja baru tap aja udah, ya saya sih udah lelah gitu ya. Dan banyak yang sudah lelah sebetulnya, jadi makanya biasanya digunakan itu langsung search. Kalau teman-teman tunanetra tuh, paling langsung ke search, tapi mereka kehilangan informasi mengenai promo, mereka kehilangan informasi, banyak informasi yang hilang. Dan again, sekali lagi, kalau misalnya mereka pertama, ya mereka berusaha mengingat kira-kira nih Shopee virtualnya gimana bentuknya gitu loh. Nah, udah gitu, di sini kalau misalnya kita sesimpel bisa create header atau hidden header, karena kita nggak mau ngubah visual sama sekali. Terus bisa juga yang kayak tadi, kayak yang si menu-menu ini, yang si Mensil, Elektronik Murah, and the Gang, itu kita ubah menjadi list. Jadi nggak cuman ahref-ahref yang plain gini aja. Kenapa? Karena biar terkategorisasi. Orang tahu, oh ini list apa gitu kan. Ini list of, katakanlah special Shopee. Yang lain ada list makanan, list of promo, list of whatever. Gitu lah. Jadi itu sudah ada konteksnya. Ini contoh aku coba ubek-ubek. Jual. You are currently on a link. Heading level 2. Heading level 2. Link. Shop Mall. Heading level 2. Pencarian populer. Heading level 2. Produk Heading level 3. Shop Indonesia, jual beli di ponsel. Nah, itu tadi aku yang pas mereka pasti screen readernya bilang heading to shopping mall, heading to pencet H, dan itu benar-benar bergerak dari atas sampai bawah. Tapi kalau kita pakai tab, nggak kayak gitu geraknya. Jadi ini hanya navigasinya berdasarkan heading gitu kan. Dan ini aku buat heading level 3 bagian bawah, di bagian content info. Heading level 3. Pembeli suka belanja. Heading level 3. Mudah. Heading level 3. Produk Level 3. Heading level 2. kategori. Chrome has new window. Control. Option. Nah. Headings menu. Yang tadi kita lihat di screenshot yang sebelumnya adalah headingnya nggak ada gitu. Sekarang sudah dibuat seperti ini. Tiap dari headingnya yang sudah bisa diklik, ini bisa diklik, itu akan langsung lari ke posisi dari si website yang bersangkutan. Currently in avoid heading level 2. Link. Shop Heading level 2. Heading level 2. pencarian populer. Option. Heading level 3. Heading level 3. Produk lengkap, banyak promo setiap saat. You are currently on a heading level 3. Link. Jual. Option. Control. Headings menu. No items in lat but text not static image Windows link headings form controls menu heading no items in lat buttons menu landmarks menu search. Nah, ini juga aku udah tambahin beberapa navigation. Jadi ini kan udah di atas nih. Content info dia langsung lari ke bawah. Dan kalau yang navigation satu lagi udah langsung ke list detail of kategori. Control. Option. Landmarks menu. Navigation. Layanan pelanggan. Dan ini langsung ke bawah lagi. Jadi di sini kita nambahin heading doang. So effortless itu sudah sangat impactful untuk skimming satu halaman. Dan orang jadi tahu, oh di halaman itu ada apa aja gitu kan. Jadi sekali lagi ini bukan keinginan dan tahu impactnya itu sejauh apa. Nah terus ini tadi kan di sini nggak ada headingnya gitu ya.
terus nggak ada headingnya, dan kita nggak akan ubah, kita bisa taruh aja. Katakanlah ini kategorinya aku kasih nama dan aku nggak ngubah jadi list, aku kasih nama Special Shopee. Cuman aku bikin H2, kelasnya invisible, jadi positionnya absolute, text indexnya jauh minus. Terus biar ini nggak dikenain sama mouse. Dan yang paling penting di sini tambahin bahasa, karena kalau nggak dia ngomongnya Special Shopee. Jadi itu kan jadi nggak jelas apaan Special Shopee. Nah, lalu ini flash sale di bawah itu di halaman Shopee, flash sale ini image. Tapi ini juga bisa kita bikin heading. Caranya gimana? Jadi kita kasih role heading, dia tetap dia dikasih role heading, terus area level 2, tadi area. Terus area label flash sale. Jadi ini dia akan membuatnya dia mempunyai role, karena nggak ada semantik H yang bisa kan. Terus area level 2 ini adalah level of headingnya. Jadi ini jadinya H2. Terus area label ini ya label, tapi nggak muncul secara visual layout. Jadi kita kasih nama flash sale. Jadinya dibacanya flash sale. Heading level 2. Dan juga ini ada yang kategori area label juga bisa dipakai untuk yang visualnya apa, tapi yang diumumkan apa. Karena kadang-kadang kan kalau kita kayak gini sudah terbiasa sama mecah-mecah kata-kata gitu kan, tapi nggak jelas konteksnya gitu kan. Nah, ini kita ambil nav, tapi kepalanya kita kasih area label. Seluruh kategori produk. Oh, jadi gue nggak usah harus nyari-nyari. Seluruh kategori produk tuh tinggal di, gitu lah. Lebih mudah, lebih efisien, consumer happy, aksesibilitas dapat. Ini yang paling simple, salah satunya. Logo, gitu kan, logo homepage. Link. https://sope.co.it/ You are currently on a link. Inside with shift. Link. login. List 4 items. Link. https://sope. Nah, itu si logonya itu dia nggak dikasih alt text gitu kan. Jadi si screen reader membaca. Nah, kita ubah dikit jadi ada area label Shopee homepage. Link. Sope homepage. You are currently on a link. Shift. Link. List 4 items. You are currently on a link. Link. Sope homepage. Nah, tadi Shopee homepage. Karena keseluruhan page bahasa Indonesia. Makanya penting buat pakai, kalau misalnya ada yang bahasa Inggris, pakailah bahasa Inggris di snippetnya gitu kan, nggak apa-apa. Jadi kedengarannya tidak Shopee homepage, tapi Link. Shopee homepage. nah, Shopee You are currently homepage. on a link. Inside web content. To click shift. Link. Shopee. Link. Shopee homepage. Link. You are currently Sope on a link. homepage. Inside web Nah, content. kayak You are gitu. currently on a link. Shift. https Link. titik Link. dua Nah, ini ingin bikin Shopee karena ini bisa pakai website media, ini bisa pakai website apapun, karena di sini ada banyak banget dalam satu. Kenyataannya adalah kalau banyak banget dalam satu page itu aja nggak bisa dimaksimalkan, ya sulit juga. Chrome has new set a full disk /D 70%. Edit text. Search. You are currently on a Cetaphil diskon /D70% to get missing image descriptions. Open the context menu. Chrome has new button. You are currently on a button. Inside web content. To click this button, press Control, Options, Shift, Link, Cetaphil button. Jadi kesadaran di sini adalah dia ini omonginnya button aja. Dan ini Cetaphil aja diskon terus, orang nggak tahu kenapa ada di sini gitu kan. Nah, sesimpel dengan sama titik dua Set a full disk /D 70%. Edit text. Search. Link. kon /D70% brand day promo. You are currently nah, ini ada brand day promo. Ini sebenarnya image. Jadi nggak perlu aneh-aneh. inside web content. To click this link, search button. https titik dua Set a full disk /D 70%. Edit text. Nah, itu udah search button. Padahal yang cuman ini, karena ini diulang berkali-kali, aku bikin ID. Terus udah gitu, di sini kita pakai span yang di sini karena teksnya sama, aku pakai area label by, terus alt gitu kan. Terus udah gitu area label di bagian yang search, terus di sini ada role. Nah, kalau misalnya diperhatikan sedikit, si buttonnya kita kasih area label search. Ada label visible untuk search. Nah, terus untuk SVG aku kasih role image. Kenapa? Karena SVG-nya agak tricky. Karena kadang-kadang tetap index fokus. Jadi keyboard fokus kadang-kadang ada di sana, sedangkan dia tuh ini
harusnya tidak fokus gitu kan. Jadi kalau kayak gini dia bisa ini kan sebagai image. Nah, ini tadi satu contoh gitu kan, dan kenapa aku ambil Shopee juga itu sekali lagi sesuai dengan survei aksesibilitasnya apa gitu kan. Ini ada beberapa tools yang bisa ngebantu, dan kalau misalnya kita pakai di Lighthouse gitu kan, dan ini bentuknya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah selain pakai tools, cobain sendiri keyboard, Activate Screen Reader gitu kan, atau pakai Disability Simulator. Ini ada Funky Disability Simulator, dicari aja. Nah, implement kenapa? Jadi kita seharusnya sudah bisa menerapkan aksesibilitas tuh sebelum dan pada saat pas di ujung. Terus kalau kata Robin Rao itu accessibility and slow website are a form of cruelty. Jadi yuk kita ini bareng-bareng, dan berhubung mau Ramadan ya, kalau misalnya pusing ya anggap aja amat aja. Gitu. Ini ada sedikit tips gitu kan. Jangan kebanyakan implement span sama div, hati-hati sama SVJ. Kalau native element nggak ada yang pas semantiknya, tambahin role. Kalau ada role, biasanya ada ditemenin sama gitu kan. Role sama tab index itu biasanya di elemen yang sama. Tombol dan kontrol itu fardu ain, alias sangat wajib dikasih. Kalau bentuknya image bisa dikasih alt atau relabel. Apapun yang mengandung hidden, kayak ada elemen apa, kasih itu biasanya nggak masuk accessibility tree, hati-hati gitu kan. Jadi kalau misalnya emang itu mau ditampilkan buat screen reader user, jangan kasih itu. Screen reader behaviornya beda-beda. Kadang-kadang jadi ketika testing juga mendingan dites langsung dengan browser yang pas gitu kan, atau browser yang sesuai. Kalau di survei kita sih pakai Chrome, jadi bisa pakai testing pakai Chrome duluan, pakai Lighthouse. Nah gitu. Jadi ini pesan-pesan terakhir karena sebetulnya di sini web designer itu benar-benar jadi ujung tombak transformasi banget untuk tadi yang segala macam kesetaraan yang aku omongin. Ini ada bahan bacaan kalau buat malam-malam dibaca, siang-siang diterapkan, dan terima kasih waktunya. Tanya jawab. Yuk. Yang mau toh kalau misalnya pakai ini ya, kalau misalnya pakai ini, coba pakai screen reader. Command. Obs. Telegram. Google Chrome. 17 hours. Chrome busy. VoiceOver on Chrome. Link. Lihat statistik harian web. Chrome. Open location. HT bookmark this selection deleted. Control your music. Chrome link. Nah, ini Lanjut ke konten. Main. You are currently on a link. To click this link, press Control Option Space. Kan ini kan Link. bisa langsung. Kawal COVID-19. Link. Beranda. Link. FAQ. Link. Kalau Informasi. kita mau cek, Option. Control. Images menu. sebenarnya ini kayak image. Ini nggak butuh Call banget. COVID-19's avatar image. Cuman You are currently on an kalau image. COVID yang avatar ini sebetulnya gambar ini bisa kita bikin null aja sih. Terus ada apa lagi di sini? Option. Images. Window spots menu. Ada Links menu. konten. Ini ada berbagai macam link. Nah ini kayak linknya bagus karena Link. di sini Link. Link. FAQ. Link. Informasi. Link. Lihat statistik harian right arrow. cukup jelas. Jadi orang ketika run through by link, orang Headings bisa menu. gitu kan. Dan ini headingnya juga bagus. Heading level 1. Kawal informasi seputar COVID-19. Heading level 2. Jumlah kasus di Indonesia saat ini. Nah, tapi Heading kalau level ini 5. Pembaruan terakhir. Pembaruan terakhir ini agak aneh, ada heading 5 di sini. Heading level 2. Bacaan pilihan. Heading level 3. Hoax dan Heading level 3. Tip. Heading level 2. Form controls menu. No items in. Web spot. Landmarks menu. Buttons menu. Landmarks menu. Main. Article. Buttons menu. Call COVID-19's avatar image. Kalau di voice over juga kita bisa pakai kayak Images. Lines. Navigation. Characters. Words. Window spots. Links.
kayak gitu. Jadi kurang lebih Command. Telegram. kayak begitu. Hobbs. Ini Voice over lagi. off. Oke, kita cek lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sekali lagi kalau misalnya secara teknis aku jamin sebenarnya teknisnya nggak aneh-aneh amat. Cuman mau telaten nggak, mau apa nggak, dan dampaknya tuh sesignifikan itu. Gitu aja sih. Kayaknya udah cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau misalnya mau diskusi, boleh. Terus aku juga lagi ini apa namanya? Sebentar. Ini nanti juga slide-nya dikasih. Terus lagi mencoba menggabungkan semua developer yang tertarik dan mau mendukung misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol di Telegram, cari aja di kurang lebih begitu saja. Udah kan ya? Habis ini masih ada Mas Yohan buat sesi terakhir dan semoga materinya berguna, semoga bisa diterapkan sama teman-teman semua. Yang lebih itu aja dari saya. Ya kan ya? Ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat